Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi nih bersama saya Teguh Budianto. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya gitu ya. Bagaimana caranya saya bisa survive di pekerjaan saya saat ini. Apalagi kita sedang mengalami suatu musibah gitu ya teman-teman ya, yaitu terjadinya wabah COVID-19 ini, dan dampaknya ekonomi kita menjadi turun gitu kan. Dan alhasil banyak perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan swasta itu yang mau tidak mau harus mem-PHK sebagian dari karyawannya. Dan tema pada hari ini saya ingin berbagi tentang tips dan trik bagaimana caranya supaya aman dari PHK. Nanti ada 5 teman-teman yang ingin 5 tips maksudnya dan trik yang ingin saya share kepada teman-teman. Dan tips dan trik ini merupakan suatu pengalaman yang saya ambil gitu kan, dan alhamdulillah bisa terbukti gitu ya. Contohnya selama 5 tahun saya bekerja itu saya aman-aman saja gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi sebelumnya itu saya pengen nih membuat konten ini gitu ya, itu di tempat yang bagus gitu ya, seperti di pemandangan gitu kan dan lain sebagainya. Tapi karena kita masih mengalami musibah gitu ya, masih terjadi yang namanya virus corona di mana-mana gitu kan. Jadi ya kita harus di rumah gitu kan, tetap berada di rumah ya untuk teman-teman semua. Jangan pergi kemana-mana, karena jika kita pergi kemana-mana gitu kan, kita nggak tahu gitu kan apakah kita nanti terjangkit COVID-19 atau tidak gitu kan, dan kita pulang ke rumah dan malah membahayakan keluarga-keluarga kita. Dan maka lebih baik kita patuhi aturan pemerintah, yaitu tetap tinggal di rumah gitu ya. Di rumah kita bisa melakukan apapun yang kita mau ya. Nah, baik itu yang pastinya adalah hal yang positif apalagi di bulan Ramadan ini gitu kan. Nah, jadi kita bisa lebih total dalam beribadah nih teman-teman. Oke, langsung saja nih teman-teman, ada 5 tips dan trik yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman berdasarkan pengalaman saya pribadi. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat nih buat teman-teman semua. Oke, yang pertama yaitu bekerjalah sesuai dengan passion teman-teman. Nah, ini tips yang pertama ya, yang harus teman-teman terapkan ketika teman-teman bekerja. Kenapa saya memasukkan tips ini dalam kehidupan saya dalam bekerja gitu kan? Karena kalau misalkan kita bekerja tidak sesuai dengan passion kita, maka kita akan berat teman-teman. Kita harus belajar dari nol kembali, dan itu pasti kita membutuhkan waktu yang sangat lama untuk belajar. Terus yang kedua itu kita harus lebih gigih lagi dalam mempelajari bidang pekerjaan kita. Dan yang ketiga itu teman-teman mungkin ada rasa jenuh yang lebih besar daripada teman-teman bekerja sesuai dengan passion teman-teman gitu kan. Kalau bekerja sesuai dengan passion teman-teman sih teman-teman lebih mudah gitu kan, karena teman-teman sudah mencintai profesi teman-teman gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman gitu kan, sarannya adalah ketika mau mencari pekerjaan itu lebih baik cari yang sesuai dengan passion atau hobi teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman itu memang sudah bekerja gitu kan, terus tidak bisa untuk bekerja sesuai dengan passion teman, yaitu teman-teman maksudnya gitu kan. Tapi tidak masalah buat teman-teman kalau misalkan teman-teman sudah berusaha bekerja terus tidak sesuai dengan passion teman-teman, tidak masalah. Itu menurut saya sudah menjadi hal yang lumrah gitu ya, karena rezeki itu kita tidak tahu gitu kan, karena rezeki itu yang memberikan itu Allah gitu kan. Nah,
Jadi teman-teman, ketika teman-teman bekerja itu tidak sesuai dengan passion teman-teman, yang teman-teman harus ingat adalah teman-teman harus merubah mindset atau pola cara pikir teman-teman. Dan yang kedua, teman-teman harus luruskan niat teman-teman terlebih dahulu. Nah, jadi hal ini sangat penting ketika teman-teman bekerja tidak sesuai dengan passion teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Saya itu juga dulunya bekerja itu tidak sesuai dengan passion saya teman-teman, dan alhasil ya kejenuhan yang saya alami gitu kan, kesulitan dan lain sebagainya. Tetapi ketika saya mencoba untuk meluruskan niat, terus merubah mindset saya gitu kan, cara berpikir saya, pandangan saya gitu kan, dan alhamdulillah semuanya itu bisa berjalan dengan lancar teman-teman. Jadi intinya adalah tidak ada yang tidak mungkin bagi teman-teman untuk merubah gitu kan, segalanya itu bisa saja gitu kan. Tips yang kedua yaitu teman-teman harus menguasai bidang pekerjaan teman-teman. Tadi ketika teman-teman sudah bisa menyesuaikan ya diri teman-teman dengan pekerjaan teman-teman, maka teman-teman langkah yang kedua adalah harus menguasai pekerjaan teman-teman. Jadi di sini teman-teman dituntut untuk menjadi tenaga profesional. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika ada PHK massal gitu kan, itu teman-teman itu bisa aman ya, di zona aman. Karena apa? Perusahaan itu pasti membutuhkan tenaga-tenaga ahli gitu kan, dan mencari tenaga ahli itu susah teman-teman. Jadi ketika teman-teman itu sudah menjadi tenaga ahli gitu kan, andalan perusahaan gitu kan, pasti teman-teman itu tidak boleh atau misal aman gitu ya dari yang namanya PHK. Nah, jadi untuk menjadi tenaga profesional memang sangat sulit teman-teman, tapi teman-teman harus tetap ya, harus tetap yakin gitu kan bahwa teman-teman bisa melewati hal tersebut dan teman-teman bisa menjadi tenaga ahli yang profesional. Dan tips yang ketiga yaitu teman-teman harus kembangkan ya, kembangkan kemampuan skill teman-teman di bidang tersebut. Teman-teman harus bisa membuat inovasi-inovasi baru dalam pekerjaan teman-teman gitu kan, atau kreativitas dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya teman-teman itu mempunyai grade gitu ya, yang lebih bagus dibandingkan dengan rekan kerja teman-teman yang lain. Nah, ketika teman-teman bisa merekomendasikan suatu ide gagasan yang baik gitu kan, maka itu secara otomatis akan menguntungkan sebuah perusahaan. Dan pastinya ketika terjadi yang namanya PHK massal gitu kan, teman-teman itu pasti aman lah di posisi itu gitu kan. Karena apa? Teman-teman itu yang membuat perusahaan itu menjadi perusahaan yang lebih maju. Nah, jadi buat teman-teman semua itu ingat ya, harus selalu menjadi pekerja yang baik gitu ya, menjadi pekerja yang berkembang, bukan pekerja yang asal-asalan bekerja. Dan step yang keempat gitu ya, trik dan tips yang keempat yaitu menjalin hubungan baik dengan pimpinan teman-teman. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah teman-teman itu harus patuh terhadap beliau gitu kan. Ketika beliau memberikan sebuah instruksi, teman-teman harus bekerja yang seperti yang beliau inginkan, maka teman-teman harus mewujudkannya gitu kan. Nah, ketika teman-teman itu bisa bekerja itu bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pimpinan, itu pasti teman-teman selalu direkomendasikan oleh pimpinan supaya teman-teman itu pertama itu bisa naik jabatan gitu kan, dan bisa aman ketika terjadi yang namanya baik itu krisis gitu ya, ataupun seperti saat ini yaitu PHK massal. Nah, kenapa saya mencantumkan kita harus berperilaku baik dengan pimpinan gitu kan? Karena pimpinan itu yang nantinya pasti akan memutuskan gitu kan, apakah kita nanti akan di PHK apa tidak gitu kan. Nah, jadi ini sangat berpengaruh penting sekali teman-teman. Jadi mulai sekarang buat teman-teman yang sudah bekerja, mohon untuk kalau bisa perbaiki gitu kan
komunikasi teman-teman dengan pimpinan gitu kan, hargai pimpinan selayaknya dia menjadi pemimpin gitu ya teman-teman ya. Terus untuk step yang kelima gitu kan, tips yang kelima yaitu patuhi tata tertib yang berlaku. Nah, ini teman-teman harus membaca baik-baik ya. Biasanya tata tertib itu ketika kita itu tanda tangan kontrak pekerjaan gitu kan, itu pasti ada aturan-aturan dari perusahaan yang dimana kita itu harus mematuhi gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman itu bekerja sudah profesional tapi tidak mematuhi tata tertib, itu sia-sia teman-teman. Karena apa? Karena ya, sikap itu ya, di perusahaan itu sangat berpengaruh teman-teman. Jadi ya, sepinter apapun teman-teman di bidang pekerjaan teman-teman, tapi teman-teman itu mematuhi tata tertib yang berlaku gitu, seperti tidak sering jarang berangkat gitu kan, sering absen gitu kan, dan lain sebagainya, maka pimpinan perusahaan itu akan kecewa dengan teman-teman walaupun pekerjaan teman-teman itu sudah bagus gitu kan. Nah, jadi saran saya tetap menjadi perilaku yang baik, patuhi tata tertib yang berlaku. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan teman-teman, semoga bisa bermanfaat buat kita semua, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya, dan jangan lupa ya tetap di rumah gitu ya, jangan pergi kemana-mana demi keselamatan kita semua. Dan selebihnya jangan lupa untuk mengikuti video saya selanjutnya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang pengen request, ingin saya membahas tentang apa, itu nanti teman-teman bisa komentar ya di bawah gitu ya. Nah, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.